Nah, jadi dia bisa di bawah radar, persis di bawah garisnya radar. Dia bisa ngejar seperti itu. Ya, makanya Iron Dome nggak akan bisa ngejar. Nah, itulah senjata yang dia bisa ngalahkan Iron Dome ya. Jadi bisa nggak? Apa itu nanti gok magok? Oh, enggak juga, saudara, yang enggak ya. Apakah nanti akan ada perang nuklir? Ya mungkin nanti 10 tahun lagi, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang pokoknya ya. Sekarang 5-10 tahun lagi, ya 5-10 tahun ini Anda persiapkan untuk berdiakonia sekenceng-kencengnya. Shalom, Pastor. Shalom, Brian. Mau tanya, kan setelah masa antikristus kan kerajaan 1000 tahun. Berarti Islam itu sudah tidak ada ya, Pastor, setelah antikristus kalah? Kalau antikristus kalah, Islam udah nggak ada, tinggal kenangan. Nanti saya tunjukkan nanti. Iya, Pastor. Selesai. Islam itu masa antikristus Imam Mahdi mati ya sudah selesai. Saya jadi penasaran, pengen nyari ya, evangelikal ya. Sudah nanti ya, nanti saya cari lagi. Oke, saya mau tunjukkan pada Anda tadi ya. Ini senjatanya Israel ini ya. Namanya ini ya. Follow a parabolic trajectory, a predictable arc that goes up and down like a ball. It means they can be detected early. Jadi kalau tradisional missiles itu yang dilemparkan oleh Hamas sama Iran itu bentuknya itu ya, bentuknya parabola gitu. Tapi kalau yang apa namanya hiperbola begini yang melengkung bawah gitu ya. Kalau parabola kan melengkungnya ke atas. Tetapi kalau jadi gampang kena radar, bisa dikejar sama radarnya Israel itu ya. Tapi kalau yang hypersonic missile itu hypersonic live vehicles work differently. They exploit physics using drag and friction, so they can fly in all directions like an aircraft. Nah, jadi dia bisa di bawah radar, persis di bawah garisnya radar. Dia bisa ngejar seperti itu. Ya, makanya Iron Dome nggak akan bisa ngejar. Nah, itulah senjata yang dia bisa ngalahkan Iron Dome ya. Jadi bisa nggak? Apa itu nanti gok magok? Oh, enggak juga, saudara, yang enggak ya. Apakah nanti akan ada perang nuklir? Ya mungkin nanti 10 tahun lagi, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang pokoknya ya. Sekarang 5-10 tahun lagi, ya 5-10 tahun ini Anda persiapkan untuk berdiakonia sekenceng-kencengnya. Makanya saya mengundang Anda untuk saudara, ikut dalam program beasiswa. Program kasih makan. Saudara, uangnya tidak 1 rupiah pun. Ya, masuk ke rekening saya. Ini saya memotivasi Anda supaya Anda bersiap ketika Tuhan Yesus datang, bukan dengan jingkrak-jingkrak di gereja, kejang-kejang, terus Anda pertunjukan di gereja. Enggak, saudara, saya ngajari Anda real. Bagaimana kamu bisa itu ya? There is no poor among us, menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah minyak yang dikumpulkan oleh para gadis ini. Kamu mengampuni dan bersedekah, 2 hal ini ya. Mengampuni dan bersedekah. Kamu lakukan 2 ini supaya kamu siap ketika Yesus datang. Mengampuni dan bersedekah. Ya, itu benar-benar ya, bukan ini ya, bukan belikan pendeta mobil, bukan, saudara. Bukan. Saya mobil beli sendiri, saudara. Saya beli sendiri. Ya. Tapi mengampuni dan bersedekah. Pendeta-pendeta hati-hati. Apa ajaran-ajaranmu itu hati-hati. Ya, ada yang kejang-kejang, saya ngeritik Gilbert ya. Nah, saya bilang Gilbert masuk neraka. Ada yang marah-marah. Tapi saya kasih tahu Anda ya, itu beneran. Kamu jemaatnya nggak sadar kamu lagi ada di ruang, jemaatnya Gilbert itu lagi di ruang tunggu neraka loh. Hati loh. Saya pernah ngajar ya, jangan-jangan gerejamu itu ruang tunggu neraka loh, saudara. Anda kira, wah, haleluya, haleluya, haleluya. Aduh, Anda lagi begitu kejang-kejang, katanya lagi nunggu masuk neraka loh. Gara-gara apa? Anda nggak bisa mengampuni, gara-gara Anda tidak bersedekah. 2 hal ini yang bikin kamu masuk neraka loh. Ketika kamu tidak bisa mengampuni dan kamu tidak bisa bersedekah. Tertulis dengan jelas di Alkitab. Ya, Matius 6 dan Matius 25. Ya, oke nih. Sebelum Bu Marta, saya bacakan dulu nih, ada kolektor lagi nih, banyak nih. Sam Irving, God bless you. Ya, ada Geher, Sam Irving, Bulbul, Ongbak, luar biasa.
SC2, KMGP, Semut Menyala, Six Wing, Lindawati, Arif Yono, warna-warni bagus ya saudara ya. Ani M, Relisi Barani Amerika, VNDR. Shalom Pak Paul, banyak gereja di sini nunggu rapture. Ini kecelakaan semua, pada murtad semua. Jangan nggak percaya saya, saudara. Coba omongan saya yang belum kejadian yang mana, saudara? Belum ada ya. Oke, silakan Bu Marta. Silakan Bu Marta. Ya, selamat malam Pastor Paul. Selamat malam. Saya mau tanya ini Pak. Kok tadi juga mau kita baca yang Kerajaan 1000 tahun ya Pak. Saya dengar Pastor Paul kan ngomong zaman Nuh itu bumi di riset lagi kan. Manusia yang ada yaitu antara lain kan Sem, Ham, dan Yafet itu ya Pak ya. Lalu untuk yang kemudian kan kita ada lagi nanti Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Nah, itu apa manusianya juga apa ya? Semuanya baru lagi gitu, Pak. Pastor Paul. Atau seperti itu ya. Terus di mana kerajaan 1000 tahun itu terjadi di bumi yang sekarang ini atau di langit baru, bumi yang baru nanti. Ya Pak. Terus 1000 tahun itu secara harafiah atau secara simbolik aja, begitu loh Pak. Saya nggak bisa bayangkan Pak, 1000 tahun, ya sudahlah nanti zamannya apa itu ya, cucu-cucu pasti seperti itu enggak. Cuma kalau kita tahu ini, nggak bisa bayangkan, nggak bisa mengerti Pak. Cuma makanya saya ingin tanya, yang dimaksudkan kerajaan 1000 tahun itu terjadinya langit baru, bumi baru, atau bumi di bumi ini gitu Pak. Pastor Paul. Ya, thank you Pak. Nanti saya jelaskan saat ini ya, saat saya bikin timeline ini ya. Nanti saya jelaskan ini. Ini ya. Saya jelaskan di sini. Jadi sabar. Saya skip dulu. Ya, Bu Marta. Iya. Tadi saya jawab semua itu. Terima kasih pertanyaannya, itu penting sekali. Jangan lupa, kalau saya lupa, Bu Marta resen lagi ya. Jadi sekarang saya turunkan resennya. Tapi kalau saya lupa nerangin, Bu Marta resen lagi. Iya Pak. Makasih. Oke, langsung. Pak Binsar. Ya, salam, selamat malam Pastor Paul. Ya Pak. Jadi kenapa lah kalau kita share berdiakonia dan bermarturia ini yang mengaku anak Tuhan gerah Pak. Bahkan pakai blokade lagi Pak. Kenapa itu Pak Paul? Mungkin Pak minta-minta duit kali. Ya Pak Paul ya enggak lah. Nggak bercanda Pak. Ya nggak tahu kenapa memang pada gerah Pak. Iya, kemarin kan saya digabungkan ke suatu grup lah ya. Saya sebut aja namanya grup Anastasis ya. Karena tadi Pak Paul singgung di grupnya Gilbert Lumonding apa lah itu ya nggak? Jadi saya nggak minta digabungkan. Lalu saya setiap ini saya share hanya berdiakonia dan bermarturia. Nah, lalu dikeluarkan. Saya tanya itu koordinatornya, kenapa Anda keluarkan saya? Banyak kali alasannya. Enggak ini. Gerah ya Pak, mungkin gerah Pak. Satu mungkin ya, gerah, tapi kedua mungkin karena kita minta-minta duit. Hati-hati ya, kalau kita nggak minta-minta duit, kenapa mesti dikeluarin ya? Aduh, biasanya karena mereka marah Pak, mereka mungkin merasa nggak enak kan, mereka yang penting perpuluhan, nah gitu kan. Iya, jadi begini Pak. Kenapa orang lebih suka perpuluhan daripada diakonia, daripada sedekah? Mengapa? Nah, pertanyaan gitu Pak Binsar. Kenapa orang lebih suka perpuluhan daripada sedekah diakonia? Ya, saya mau pastikan saja selama saya berdiakonia nggak pernah Pak saya minta-minta.
Harta orang tua saya jual, saya gadai. Iya. Bahkan rasain lu. Tapi kenapa Pak? Kenapa? Ini sekarang tak tanya balik. Kenapa orang lebih suka perpuluhan daripada diakonia dan sedekah? Ayo, kenapa? Takut miskin, takut lapar, Pak. Jadi. Bukan. Apa itu, Pak? Karena kalau perpuluhan itu Bapak nanti dipuji-puji sama pendeta. Kalau Bapak perpuluhannya sebulan 1 juta, ya Bapak masuk dalam list doa syafaat. Kalau Bapak kasih perpuluhannya 10 juta, ya Bapak nanti dikunjungi, dibesuk sama penatua. Kalau Bapak perpuluhannya 100 juta, ya Bapak nanti Pak Pendeta besuk. Tapi kalau Bapak perpuluhannya 1 miliar tiap bulan, Bapak kucingnya mati aja, Pak Pendeta ikut layat loh, Pak. Luar biasa. Tapi luar biasa. Luar biasa. Apa bisa diada-ada aja. Ngawur kan luar biasa. Jangan diaminkan dong, Pak. Malah diaminkan. Justru Pak, kalau saya dipuji, Pak Paul, kalau saya dipuji, malah bukan senyum saya, Pak, malah marah kalau saya dipuji. Jadi karena kalau orang sedekah itu nggak kelihatan, Pak. Luar biasa. Kalau orang sedekah itu Pak Pendeta nggak tahu kan. Tapi kalau Pak perpuluhan kan Pak Pendeta kan langsung kan, itu kan spesial kan. Itu pula Pak Paul ya. Ini saya saja ini kita ngomong realistis lah. Pak, di sini yang sering saya sebut namanya kan yang sering kasih kolektor, sering nyawer di YouTube kan. Ini kan contoh nih, ini contoh yang paling gampang nih. Nyata di depan Anda. Nih saya panggil satu-satu nih kan. Ini ada Relisi Barani tadi VNDR. Langsung saya tahu Relisi Barani, Esther Sinsu segala minggu dari Amerika. Langsung saya tahu Pak. Oh Mazmur, ya karena saya langsung panggil. Ini padahal kita nggak langsung masuk, ini kan kita cuma kasih tahu nih supaya kelihatan rame kan. Tetapi itu adalah satu yang wajar. Tetapi memang ada banyak pendeta-pendeta yang sangat gila Pak dengan perpuluhan ini Pak. Bahkan kalau bilang anaknya Gilbert kemarin kan sampai bilang, ayo transfer sebelum jam 2 siang. Kayak orang mau kejar kayak orang mau ditagih dia. Mungkin dia lagi utang sama orang, ayo transfer sebelum jam 2 ya, semua sebelum jam 2, nanti kamu akan melihat berkah, itu dimanipulasi. Saking itunya Pak, duit lagi. Tapi kalau saya kan selalu cerita jangan, saya selalu bilang tidak ada 1 rupiah pun uang yayasan masuk ke rekening saya. Jadi kalau saya nge-push itu bukan buat saya. Kenapa saya berani nge-push untuk yayasan uang itu? Karena bukan buat saya, kalau buat saya malu Pak. Ini kalau ini ya, kita kolektor saweran ini kan kita buat bercanda, buat senang-senang ya kan. Ya justru itulah Pak, saya tetap selalu stay di Pastor Poljang. Kenapa? Kita kan tahu Pak ya, apakah orang itu main-main atau tidak. Karena kalau kita betul-betul anak Tuhan, kan ada dikatakan begini Pak Paul. Orang yang mempunyai doa yang kuat akan mampu melihat mana yang superficial, yang artifisial, dan mana yang real. Walaupun kedok yang dipasang sangat tebal, gitu loh Pak Paul. Jadi yang jadi soal ini. Biar aja Pak, yang penting kita lakukan bagian kita. Mereka lakukan apa yang mereka percaya, kita lakukan, yang penting kita mengingatkan. Itu aja Pak, karena ini kita harus mulai ya, harus mulai firman Tuhan. Ibu Dora terakhir. Ibu Dora dari Austria, silakan. Ibu Dora.